Ini tuh siang-siang panas banget sekarang di sini. Aku lagi mau bikin es teh manis tapi yang nggak begitu manis. Karena ya nggak perlu manis banget, karena maksudnya sebenarnya cukup butuh yang dingin gitu. Jadi jangan ke distract sama yang manis banget. Ini kalau kalian dengerin background suara jejeritan nih, Maya sama Caca. Kita bikin air panasnya dulu. Kalau ditanya kenapa bikinnya di kompor, ya pengen aja, nggak gimana-gimana. Kadang di dispenser, kadang di kompor. Teh favorit aku apa aja sih sebenarnya? Aku punya merek satu lagi. Ini dari Lebaran tahun ini. Expirednya masih sampai 2028. Sebenarnya teh apa aja sih? Gulanya aku cuma pakai ini tuh takaran kayak setengah sendok teh. Karena seperti yang aku bilang, nggak butuh yang manis banget. Yang penting nih nanti pakai es batu. Yang penting tuh dinginnya. Kalau aku tuh sukanya begini, nyuci itu kayak ada waktunya, siang kayak gini, atau malam, atau pagi. Kalau malam enggak, di pagi, terus ketemu lagi nanti sore. Jadi kayak kalau aku tuh tipikalnya bukan masak nyuci ya teman-teman, tapi lebih kepada ditumpuk. Ini tuh jam berapa ya? Kayak mau jam 2 deh kayaknya. Tadi sih aku ngecek itu jam 1 lewat. Mungkin sekarang udah jam 2. Cuci piringnya udah selesai. Tehnya juga udah bagus gitu warnanya. Ini sama suami aku dibalik karena emang udah tinggal penghabisan gitu kan. Cuma kayak ya gimana ya? Cacanya lebih cantik. Kenapa cantik? Itu. Oh, bajunya bagus katanya. Aduh. Ini untuk mama. Hebat. Kita mau aku mau cerita sedikit nih Ayah buka, Ma. tentang rumahku. Jadi di rumahku itu di depannya. Saya mau kasih yang ini juga. Boleh. Kita dulu. Tuh. Tangan kanan. Jadi depan rumah aku itu kan gimana ya jelasinnya? Pokoknya jalanannya rusak. Nah terus dari kemarin atau 2 hari yang lalu, aku juga jadi lupa. Itu 2 hari yang lalu, dari kemarin, jadi hari ini sama hari ini 2 hari. Itu lagi dibenerin dari pihak perumahannya. Jadi selain jalanan di depan, sebelah rumahku, sebelahnya lagi itu tanahnya tuh, jadi karena aku tuh dataran tinggi ya. Jadi tuh apa namanya, bencana alam yang cenderung bisa terjadi itu adalah tanah bergerak, longsor. Jadi tuh klasternya itu, sebelah klasterku tuh ada yang klaster lebih tinggi lagi gitu loh tempatnya. Ini cengan. Nah jadinya tuh klasterku itu tuh kedorong gitu. Karena terdorong itu makanya rumah-rumah di sini tuh
kegerak gitu loh, ada yang retak, ada yang segala macam, termasuk jalan depan rumahku itu kan dia gundukan. Nah kemarin itu sampai dengan sekarang ada perbaikan dan ada juga kayaknya ngeruk tanah yang sebelahnya sebelah rumahku itu yang aku bilang kedorong dari klaster yang atas. Tuh jadinya turun. Pas banget, nggak begitu manis, yang penting tuh dingin. Iya. Itu dia. Nanti aku tunjukin ya. Oh mama. Nah tadi yang mobil tadi aku nggak, kayaknya sih nggak fokus ya ngambil gambarnya. Jadi itu tuh ngambilin puing yang kemarin dia ngerjain ini nih. Jadi sebentar. Tuh kalau kalian lihat tuh yang cornblock itu, nah itu tuh yang dulu atau yang beberapa waktu lalu tuh gundukan gitu. Nanti aku tunjukin, aku punya fotonya nggak ya waktu yang tanahnya tuh masih jadi gundukan. Nah sama dia tuh dijebol kan, terus dijadiinnya, dipakainya tuh cornblock tuh, tidak diaspal lagi gitu ya, nggak tahu juga kenapa. Tuh ini tuh panas banget, aku jemur di sini, aku jemur di sini, aku jemur juga di kap mobil. Panas banget ya Allah. Nah, aku pengen bolak-balikin jemuran dulu ya. Nah, dia lagi sarapan pakai nasi goreng sama tempe tepung, tapi tempe tepungnya udah nggak keru-karuan sama dia, yang penting dimakan. Kalau aku sudah ngopi, es kopi, terus lagi goreng tempe tepung, ini udah ada yang mateng. Aku kalau tempe tepung itu ngapain sih mobil-mobilan di situ ya? Tempe tepung itu harus pakai sambal kecap. Jadi kecap nggak perlu banyak-banyak. Dah. Nah, cabenya karena aku malas ya mengiris-ngiris cabe, kita pakai ini aja. Ini udah enak banget sih teman-teman, enak dan pedas. Ini aku bisa makan tiap hari sih, ngambilin tiap hari. Bentar, gosong. Bentar ya. Saya ambil pakai ini aja alasnya, sangat estetik. Jadi sarapanku gorengan, nonton YouTube. Nah gini nih, aku kalau sarapan tuh gini di belakang tuh, nonton YouTube, makan gorengan sambil ngopi. Alhamdulillah, masya Allah, sarapan. Oh masih? Oh masih ya? Kanan kiri. Aku mau nyoba bikin roti atau apapun itulah ya, pizza apa, keju atau segala macam, tapi kejunya di dalam adonan roti. Kalian ngerti kan? Cacanya suka roti. Apa? Suka roti. Roti. Aku mau roll gitu loh di dalam. Kan biasanya kita bikin yang di atas kan toppingnya, nih kita mau bikin nyoba di dalam. Aku mau nge-refill dulu. Ininya juga terigangnya cuma tinggal segini, ntar beli lagi kayaknya. Nanti kita beli supermarket lagi. Siapa kehabisin? Ya kan dibikin masak ya pasti. Tuh apa deh. Tuh apa? Nah, prosesnya lama ya teman-teman, karena aku baru mau ngembangin raginya. Ngembangin ragi itu kan lama. Di sini nih, tuh dia mau ngasih jempol di sini. Tambahin gula.
tambahin gula. Tambahin gula. Enaknya. Kat. Ma, itu kakaknya nggak kelihatan. Yang begini. Jangan. Ku bikin roti. Ye. Ada banyak. Kasih yang banyak. Kita bikin sampai dia benar-benar ngembang biar hasil jadi di rotinya juga bagus. Enak. Coba apa itu? Main masak-masakan. Itu foto Caca kecil main masak-masakan. Aku baru kayak ngeliat YouTube kan, terus kayak ngeliat beberapa video terakhir aku, kayak 2 atau 3 video terakhir. Aku tuh baru kalau uploadan video YouTubeku tuh tentang masak ya, kayak bebikinan sesuatu tuh kayak masak gitu. Dan yang sekarang masak juga karena emang ya masak kerjaan ibu rumah tangga ya, itu masak. Terus Tadi mungkin Cacanya punya mainan kue bungaan. hebat. Caca by the way tuh kemarin ulang tahun tanggal 2 Juli yang ke-6, bayiku udah 6 tahun. Ini aku pindahin angle kameranya kayak di depan gini. Iya. Jadi dia kemarin ulang tahun yang ke-6. Iya. 6. Terus Caca itu hari ini Caca suka kue. Tadi Cacanya mau beli yang sekarang. Kemarin juga anak-anak sore itu kita habis beli es krim. Es krim. Tunggu dulu sebentar di sini. Kemarin anak-anak dapat rezeki, terus rezekinya ya mereka mau apa, mereka mau es krim, kayak ya udah nggak apa-apa, itu rezekinya dia. Terus juga punya rezeki juga, bapaknya dapat voucher. Dia mau nunjukin sesuatu. Es krim. Kemarin habis makan es krim. Ini. Tuh, es krimnya. Iya. Jadi bapaknya itu dapat. Ini pastinya pesta ulang tahun. Bapaknya udah bisa turun dulu. Iya, sesuai. Taruh ya. Boneka dulu ya. Jadi bapaknya, nah kan ada lagi nih. Bapaknya itu kemarin dapat voucher MAP. Ya tau lah ya, MAP kan apa aja partnershipnya, dan itu tuh tidak ada di sekitaran sini. Even yang deket itu kayak terasa jauh. Jadi adanya tuh semua di Bekasi, dan itu semua kayak tenan-tenan makanannya, terus ya shopping bajunya, supermarketnya, itu semua ada di SMB di Bekasi. Jadi aku kepikirannya itu kan masih expirednya itu sampai Desember 2027, jadi masih tahun depan. Jadi aku bilang ke suamiku, ya udah kita pakai nanti aja Lebaran. Kalau Lebaran tuh kan pasti kita ke Bekasi, Lebaran tuh pasti ke Bekasi karena keluarga aku kan di sana. Dan kita nyekar. Jadi pokoknya kalau nggak Lebaran itu udah pasti ke Bekasi, atau Cacanya bikin apa? cepet, atau kalau kita lagi ke Bekasi, maksudnya kayak kemarin tahu-tahu suamiku ngajakin ke Bekasi karena ada sesuatu hal, jadi kita ke sana. Nah kalau misalkan kita
mau ke sana lagi mendadak, kita bawa deh tuh ya vouchernya lumayan berapa ya kemarin total. Biasanya mau masukin koinnya lagi. Nggak ada koinnya, nanti tunggu koinnya ada dulu, oke? Ini. Yang nunggu koin ada, bukan tempatnya dibuka terus dimasukin lagi, nggak gitu. Nanti nunggu ada koin. Mama kayaknya ada koin 1 atau 2, nanti mama ambil ya. Ada Kayak lagi. gitu. Jadi ya itu voucher mau kita pakai nanti, karena memang ya itu aku bilang tenant-tenantnya itu dari berisik deh sebentar ya. Tenant-tenantnya itu tuh ada di satu mall yang deket di Bekasi gitu loh. Jadi kalau mungkin rumah kita masih di sana, enak tinggal cus aja ke ininya kan, langsung semua tempat tuh ada gitu. Dan kemarin suamiku tuh udah pengen makan sushinya, jadi ada tenan sushinya yang termasuk ke dalam grup MAP itu dan termasuk ke tempat yang bisa dipakai untuk si voucher MAP itu. Begitu. Kemarin juga anak-anak kita makan ayam di sini nih, di sana. Kita kemarin makan di sini. Jadi di perumahanku tuh ada tokonya. Dia ada tempat buat makannya juga. Ada lagi. Jadi ada tempat buat makannya juga. Jadi pas sore-sore kita makan di sana. Terus juga beli es cendol. Ih, saus tomaku sama aja. Es cendol, jadi Sama aja. beli es cendol juga, jajan sore-sore. Kita keluar lah ya. Maghrib itu, habis maghrib baru kita pulang. Tapi ya itu nggak aku rekam karena pertama males kayak ngeluarin handphone di tempat luar. Terus yang kedua adalah yaitu quality time aku dan keluarga aja. Jadi ada something atau ada sesuatu yang bisa aku update, aku share. Ada yang enggak, kan aku share cuma kayak garis besarnya aja, tapi kayak gimana kondisi di lapangannya atau live-nya itu kan nggak aku liatin di video. Tuh, betul mah. Begitu. Jadi nanti aku tunjukin ya, rotinya kayak gimana, oke? Rame banget. Kita mau nyiapin loyang. Ini sejujurnya ini aku masih bingung mau ngerol atau bikinnya tuh gimana, karena sejujurnya tuh tidak ada bayangan, tapi kayak bisa nggak ya kayak gitu loh. Minyakin aja dulu deh. Tuh, dia naik bagus banget sih. Tekstur yang aku mau. Di sini ya. Ini selalu tempatnya aku cuci ya teman-teman, si ininya nih. Selalu aku cuci, selalu aku lap. Jadi tenang aja. Bersih. Ini nggak tahu nih, aku masih bingung gimana. Masa coba-cobanya aku ya. Roti. Acara asing.
Makanya kok susah banget. Katanya Ini sumpah aku nggak tahu ya nih bentukannya gimana. Kayaknya jadinya 2 loyang deh. Ini belum langsung kita bake ya teman-teman. Ini tuh kita tutup lagi, kita resting lagi sampai dia naik. Makanya kalau bikin pakai masakan nge-bake pakai ragi itu lama. Ini kita tutup lagi. Berarti kita pakai 2 loyang. Oke. Jadi tuh bikinnya sama aja teman-teman, cuma bedanya ini segala macamnya tuh kita di dalam rotinya gitu loh. Goyang. Baru kita gulung. Nah ini sama, aku mau tutup dulu, kita rest lagi kurang lebih 10 menit. Tuh dia udah naik. Nah sekarang aku ini masih mau ditutup, masih mau aku tutup. Oke. Nah sekarang mau manasin ovennya. Aduh ya ampun, mau dipanasin ovennya dulu. Jadi nanti pas udah masuk loyang, ovennya tuh kondisinya udah panas di dalamnya, udah hangat lah. Nggak harus gede-gede, yang penting nanti ininya kondisinya udah cepet, udah hangat di dalamnya, baru ini kita masukin. Ini kotor ya nggak apa-apa ya teman-teman, nanti bakalan dicuci. Namanya tadi kan habis ngadon, jadi pasti kotor. Dia udah nungguin, padahal masih lama banget. Udah hangat ovennya, jadi ini mau kita masukin. Kita masukin. Baru temperaturnya kita naikin. Kita cek secara berkala, oke? Seperti biasa aku lupa ngevideoin hasil akhirnya. Nih, hasil akhir yang kemarin aku buat, si pizza atau roti kejunya, jadinya kan 2.
tapi udah dipakai sarapan tadi sama Caca. Nih kalian bisa lihat nggak sih, tuh ada layer kuning di dalamnya tuh. Nah layer kuning ini keju yang di dalam gitu loh, dan jadinya nggak berantakan. Aku suka ini tuh yang ada ininya nih, karena plastiknya bekas yang pertama ya, yang toppingnya di luar, jadi masih ada bekas-bekasnya gitu. Tapi selebihnya sirot nih ya, ini bekas yang kemarin ya, maksudnya bekas roti yang kemarin, bukan roti yang ini, karena kalau yang ini kan semua di dalam. Nah tadi tuh ini tuh layernya tuh kuning gitu karena kan cheddarnya itu kan orange kan, nah itu dia di dalam. Terus ada juga tadi bagian yang putih itu yang kejunya putih, yang spready itu, yang spread gitu, dan rasanya tetap enak. Terus tadi pas dipanasin dia fluffy gitu, terus agak ngembang lagi gitu. Jadi kemarin lupa banget pas aku mau ngedit videonya, loh kok nggak ada hasilnya ya, maksudnya hasil si rotinya itu. Ini udah dimakan tadi sama Caca sarapan seperti biasa. Nggak tahu Caca lagi nggak mau makan nasi, untungnya aku punya bahan jadi aku bikin aja ini begitu. Jangan lupa kopi. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih yang udah follow, yang udah komen, yang udah nge-like juga. Terima kasih. Aku akan semangat kontennya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Anak-anak by the way lagi main.